Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Srarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya ingin membahas sebuah cerita dari teman saya, di mana teman saya itu tinggal di sebuah ruli di daerah Kota Batam. Ruli itu berada di tengah hutan, jadi antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya agak berdekatan. Jadi setelah teman saya itu mempunyai seorang tetangga anak muda. Nah, anak muda itu kerjaannya sering mabuk-mabukan. Dia mabuk-mabukan, dia berjudi, nanti dia pulanglah dia malam jam-jam 2 pulang. Nah, rumah dari pemuda itu bertepatan persis bersebelahan dengan rumah teman saya itu. Jadi namanya di rumah di ruli kan pakai papan, pakai kayu, jadi tidak begitu rapat ya kan. Nah, jadi setiap kali jam 1 malam, jam 2 malam, pemuda itu baru pulang dari mabuk-mabukan, dari berjudi seperti itu kan. Nah, teman saya ini selalu menyapa setiap kali dia pulang, selalu menyapa, baru pulang nak, iya bu, katanya seperti itu kan. Bu, minta kopi bu, katanya seperti itu kan. Nah, gesek karena dapur rumah teman saya itu bersebelahan dengan rumahnya si pemuda ini. Dan setiap jam 2 pagi, di saat dia pulang dalam keadaan mabuk, dia selalu minta kopi. Karena teman saya ini merasa tetangga dekat, jadi dibikinlah kopi. Ya mari nak, ini saya bikinin kopi. Jadi diantarlah kopi. Jadi antara dapur teman saya itu kan ada jendela. Nah, dari jendela itulah dia memberi kopi pemuda itu. Dan itu sering setiap malam, sering setiap malam gitu. Nanti jam 1, jam 2 dia datang. Dia gesek di dapur kan. Nah, teman saya itu kan membuat kue juga. Dia membuat kue, membuat arem-arem. Jadi setiap jam 2 pagi memang dia udah bangun untuk memproses arem-arem itu. Jadi pemuda yang suka mabuk-mabukan itu selalu pulang jam 1, jam 2 pagi, dan selalu menggesek dapurnya itu untuk meminta kopi, atau istilahnya tak buatin kopi. Nah, sama temanku itu ya dibuatinlah kopi ya, namanya tetangga ya kan gitu. Nah, singkat cerita, seminggu berlalu itu tiba-tiba sang pemuda itu kecelakaan. Jadi sang pemuda itu meninggal dunia. Nah, jadi setelah dikuburkan, malamnya itu kan teman saya tetap bangun jam 2. Dia mau membuat arem-arem, proses arem-arem. Nah, ketika dia bangun jam 2 itu kan semua anggota keluarga yang lainnya pada tidur. Jadi pergilah dia ke dapur untuk membuat arem-arem itu. Ketika jam setengah 2 malam itu, seperti ada yang menggesek-gesek dapur dia itu. Siapalah, kata teman saya ini yang menggesek-gesek dapur ini kan gitu kan. Jadi teman saya itu merasa agak merinding juga badannya, merinding gitu kan. Nah, dia terbayanglah sama pemuda yang habis kecelakaan, yang meninggal hari itu gitu kan. Jadi dia teringat gitu. Tapi dia nggak mungkin lah, pikir dia kan gitu kan. Nah, terus seperti dia menotok jendela dapur dia itu kan. Nah, teman saya ini agak merinding juga, dia kan agak takut gitu. Tapi karena penasaran ya kan. Teman saya itu penasaran gitu. Siapa yang menggesek-gesek dapur dia itu kan. Dan dia pun merasa merinding. Jadi, antara dapur teman saya itu kan ada lobang yang kecil ya, antara dinding ke dinding lah ya kan, namanya pakai kayu ya kan. Di antara dinding ke dinding itu teman saya itu memang kalau jam 2 pagi itu memang kalau pemuda itu datang untuk menggesek-gesek jendela dia itu, dia memang selalu mengintip, dan dia tahu pemuda itu datang dan selalu dia bikinin kopi ya kan. Nah, jadi pada saat jam 2 pagi itu, ketika dia mendengar gesek-gesekan di jendelanya itu, teman saya itu mengintip dari lubang itu. Kapan dia mengintip seperti ini? Nah, mengintip, astagfirullahaladzim, ternyata pemuda itu pun mengintip teman saya itu.
melompatlah teman saya itu saking ketakutannya, dia panggillah suaminya itu kan. Pak bangun, Pak bangun, Pak bangun. Ada apa? Bangunlah suami itu sama anak-anak itu. Kenapa? Tadi saya mendengar gesek-gesek di pintu dapur ini. Nah, ketika saya intip, ternyata pemuda yang udah meninggal itu pun mengintip dia juga. Jadi sama, antara mata sama mata tuh beradu mengintip. Gemetarlah teman saya ini, mau pingsan dia, langsung melompat gitu ya kan. Jadi merinding juga saya kan. Nah, jadi antara teman saya itu sama dia sama-sama mengintip gitu. Gimana nggak? Coba kita bayangkan ya, kita sama-sama mengintip dan kita tahu orang tuh udah meninggal gitu kan. Jadi dibangunkanlah semua suami sama anak-anaknya itu. Jadi dia malam itulah aram-aramnya tidak terbungkus sama dia sampai besok pagi dia nggak mau, hari itu dia tidak jualan saking takutnya dia itu. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah cerita dari teman saya. Baru saja teman saya cerita dengan saya dan saya tuangkan ke dalam YouTube gitu kan. Nah, jadi begitu ceritanya. Jadi antara dia sama yang orang yang pemuda yang udah meninggal itu sama-sama mengintip dia dari lubang yang sama. Jadi teman saya itu mengintip, pemuda yang udah meninggal itu pun mengintip. Jadi sama-sama mengintip. Gimana nggak melompat teman saya itu kan, langsung untung aja nggak pingsan dia. Kalau saya udah pingsan lah itu ya kan. Gitu. Nah begitu sahabat-sahabat, cerita saya pagi hari ini sebuah kisah nyata, kisah yang betul-betul dialami teman saya dan baru aja dia bercerita dengan saya. Jadi saya tuangkan ke YouTube ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon bantuannya ya untuk subscribe channel YouTube saya biar saya lebih semangat lagi mencari ide-ide cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.